Pemirsa, akankah Iran menyerang balik Israel untuk pembalasan? Selain itu, bagaimana sebenarnya kemampuan Angkatan Udara Israel dibandingkan kemampuan serangan rudal hipersonik Iran? Dan telah bergabung bersama kami di studio Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat petang Pak Cepi, terima kasih atas kehadirannya. Pak Cepi, langsung saja Pak Cepi. Ini kalau kita lihat, kita fokus membahas soal bagaimana sih Pak sebetulnya kekuatan masing-masing militer ya dari dua negara ini, baik itu Iran maupun Israel. Ya. Yang kita saksikan sekarang ini adalah arena perang kecerdasan, smart war. Ya. Kenapa smart war saya katakan itu? Kita bisa melihat begini, kalau kekuatan udara Israel dan Iran, katakanlah pesawat-pesawat terbang yang dimiliki oleh Israel dan Iran untuk menyerang sasaran-sasaran udara, Iran kalah jauh. Pesawatnya pesawat-pesawat tua semua, kan dia diboykot, dia di ban dan sebagainya. Tetapi dia smart. Ya, dan dia sekarang kalau dia berani melawan Israel berarti ada sesuatu. Apa itu? Dia menggunakan drone, dia menggunakan rudal balistik. Sekaligus sejalan dengan itu dia meningkatkan sistem pertahanan udara dia. Jadi di sini kita melihat adu kecerdasan ya, smart war. Smart war memerlukan smart defense system. Dan itu yang terjadi kita lihat. Bagaimana sekarang Israel pun tidak bisa menganggap rendah Iran ya, dianggap enteng. Kalau kita lihat dulu seenaknya ya sanak baru. Sekarang dia dengan penuh perhitungan. Kenapa? Dia tidak semudah itu bisa menyerang Iran. Dia menggunakan F-35, F-16, F-15 yang dilengkapi dengan alat avionik dan electronic warfare dan sistem senjata udara yang sangat canggih. Tetapi dia menghadapi kekuatan pertahanan udara yang cukup kuat dari Iran. Sementara itu Iran juga dia tidak hanya bertahan, dia menyerang, dan menyerangnya dia tahu dia dengan pesawat dia kalah teknologi, secara technologically dia kalah, tetapi dia menggunakan rudal dan drone. Dan rudal dan drone itu berkembang sangat pesat belakangan ini oleh Iran. Dan itu terbukti dari bagaimana dia bisa, katakanlah dalam tanda petik, mengimbangi Israel. Baik, Pak Cepi, ini kan yang menarik gini, ketika Israel menyerang Iran dengan kekuatan yang begitu luar biasa, 100 jet tempur, kemudian ada rudal jarak jauh, tapi tidak ada kerusakan signifikan di Iran. Ini kenapa bisa terjadi? Ya. Kita nggak bisa tahu, nggak ada kerusakan yang signifikan ya, karena berita yang beredar jelas tidak akan mencerminkan hal yang sebenarnya. Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas dilihat di permukaan bahwa tidak ada satu pernyataan kerugian besar dari pihak Iran, dan juga tidak ada pernyataan sukses besar serangan dari Israel. Dan itu berarti bahwa memang serangan itu katakanlah dalam tanda petik tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Israel, dan itu yang terjadi. Nah, ini kemudian menjadi kompleks ya, menjadi kompleks. Mengapa? Karena disitulah peran dari value ruang udara sebuah negara. Jadi kenapa? Karena sistem pertahanan udara sebuah negara dia harus dibangun beyond teritori, dan beyond teritori adalah teritori negara lain. Dan itu yang terjadi antara Iran dan Israel. Makanya banyak juga Iran memprotes, dan negara-negara lain di sekitarnya memprotes wilayah udaranya digunakan oleh Israel. Ya, itu dinamika di Timur Tengah udah sejak lama. Tetapi di sini saya ingin sampaikan bahwa dalam sistem pertahanan udara, dalam konteks pengaturan taktik dan strategi serangan udara, maka wilayah udara itu menjadi sangat kritikal sifatnya. Kita nggak boleh wilayah udara itu kita kasih pengelolaannya kepada negara lain. Kenapa? Karena begitu bagian wilayah udara kita dikelola oleh negara lain, kita kehilangan peluang untuk membangun sistem pertahanan nasional di situ. Nah, saya ingin mendalami lagi begini Pak Cepi, kok tadi kita berangkat dari bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara dengan tadi yang Pak Cepi sampaikan, apakah artinya Iran ini siap membalas serangan Israel dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Kalau dia tidak siap, dia nggak akan berani. Kan kita melihat sendiri bagaimana respon dia. Itu mencerminkan kesiapan Iran berhadapan dengan Israel. Dan dia tahu betul dengan penuh perhitungan bahwa dia kalau pesawat dengan pesawat dia kalah. Kalau air to air dia pasti kalah. Secara teknologi ya, pesawatnya kuno, pesawatnya udah ketinggalan zaman. Sementara secara teknologi pesawat-pesawat udara fighter aircraft dari Israel itu sangat high tech, dan dia mempunyai R&D ya, research and development untuk senjata udara yang sangat canggih, yang sebagian juga dipakai oleh beberapa negara lain termasuk Amerika.
Baik. Nah, jadi itulah kecerdasan dia. Oke, dia nggak bisa air to air dengan pesawat, dia pakai rudal sama UAV sama drone misalnya. Dan sistem pertahanan itu dia jajal ya, dia jajal misalnya dengan volume dan intermittent yang sangat tinggi frekuensinya sehingga dia bisa mendapatkan celah-celah, dia bisa masuk ke dalam wilayah teritori musuhnya. Baik. Jadi Iran ini akan melancarkan serangan atau justru menahan diri supaya terjadi misalnya gencatan senjata? Tergantung perkembangan di lapangan. Itu sisi lain dari bagaimana sistem komando dan pengendaliannya, command and control system yang menyangkut paling depan dalam hal-hal seperti ini, maka itu komunitas intelligence yang akan memberikan bahan-bahan agar decision making dari para pengambil keputusan untuk memutuskan ini diserang atau diserang, target yang diserang ini dan sebagainya, itu memerlukan juga bahan-bahan intelijen dari lapangan. Ya, tapi potensinya gimana Pak Cepi untuk Iran ini menyerang Israel? Kita kan bicara potensi bisa ya bisa enggak dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran tadi Pak Cepi sampaikan. Kalau melihat kejadian di lapangan itu terlihat sekali bahwa Iran mempunyai persiapan yang sangat siap untuk berhadapan dengan Israel. Tapi siap berhadapan ini apakah artinya akan menyerang secara langsung atau bentuknya bagaimana? Penyerangan kan macam-macam bentuknya. Tidak hanya dengan serangan fisik begitu misalnya. Jadi serangan itu adalah selalu serangan yang melumpuhkan agar memperoleh kemenangan. Ya, dia itu berarti dia harus menseleksi target. Ya, menyeleksi target itulah yang akan menentukan dia menang atau enggak. Tetapi dalam artian yang sederhana, perang itu adalah terutama perang udara adalah bagaimana mempertahankan wilayah udara nasional yang aman dan bisa menembus wilayah pertahanan udara lawan. Itu prinsip yang sederhana, big pictures-nya, ya, overview-nya. Jadi, nah itulah pekerjaan dari bagaimana kita membangun kekuatan udara. Dalam hal ini tidak hanya kekuatan untuk menyerang, tapi sekaligus juga bagaimana kita menata sistem pertahanan udara. Baik. Lalu peran Dewan Keamanan PBB yang begitu terjadi serangan ini langsung melakukan itu rapat darurat gitu ya? Itu sisi lainnya. Jadi itu di sisi diplomasi. Sisi diplomasi juga akan sangat berhubungan erat dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, bagaimana sebuah negara menggencet negara lain dengan model-model tertentu agar diplomat dia bisa mendapatkan bahan untuk memenangkan perundingan. Misalnya aja, wah dia nembak ini, dia bunuh anak-anak di Gaza nih. Nah, itu modal dari para diplomat untuk bisa memenangkan perang di meja diplomasi. Dan itu sangat berkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Termasuk serangan Israel ke Iran itu sendiri? Oh iya, jelas. Bagaimana modus atau model atau sasaran-sasaran yang dituju oleh Israel di Gaza itu berlainan dengan di tempat-tempat lainnya, termasuk di Iran. Itu juga termasuk bahan taktik dan strategi yang pemikirannya di bawah satu kelompok pimpinan perang pada masing-masing kelompok pimpinan panglima perang yang masing-masing. Baik, Pak Cepi, tapi yang menarik begini, begitu ada 100 jet tempur yang mengarah dari Israel ke Iran kan ini melewati teritori banyak negara nih. Itu yang saya katakan tadi, itu juga merupakan masalah lain lagi dari diplomasi ya, hubungan internasional dalam ini. Karena menurut Konvensi Chicago tahun 1944, kedaulatan negara di udara itu adalah komplit dan eksklusif. Ya. Tidak ada orang boleh lewat tanpa izin, nggak bisa. Lain dengan hukum laut, hukum udara nggak ada. Itu sebabnya memang udara itu menjadi value yang paling tinggi, ya, nilai yang paling tinggi dalam sistem pertahanan sebuah negara. Itu sebabnya, dan itu tidak main-main. Konvensi Chicago itu merupakan refleksi dari Konvensi Paris tahun 1919, tahun 1919, tahun 1944. Dan ini adalah kesepakatan negara-negara yang mencetuskan bahwa nggak bisa udara dikasih kelonggaran, nggak bisa. Kenapa? Backgroundnya adalah Perang Dunia Pertama 1914-1918 dan Perang Dunia Kedua 1939-1945. Itu sebabnya mereka berkesimpulan, nggak bisa. Kalau kita bicara tentang sovereignty, kalau kita bicara tentang kedaulatan negara, apalagi kedaulatan negara di udara, kita tidak bisa kasih toleransi sedikit pun. Makanya dibilang komplit dan eksklusif. Oke, Pak Cepi, kita kembali lagi ke tema kita pada sore hari ini ya. Iran siap membalas serangan Israel, tanda tanya. Nah, tadi kalau Pak Cepi menyampaikan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran, kenapa kemudian sampai saat ini Iran belum bersikap, Pak? Apa yang bisa dibaca dari sikap Iran per hari ini?
kita nggak bisa tahu persisnya bagaimana ya. Tetapi perang itu kan selalu begitu ya. Satu nyerang ini, satu nyerang itu, Ya. satu nyerang ini, satu nyerang itu. Ada bargaining dan sebagainya. Dan ini menjadi menarik lagi dengan kemajuan teknologi di mana command and control system, sistem komando dan pengendalian itu tidak hanya di darat sana. Dia bisa ada yang di satellite base misalnya. Dan mereka itulah bahan-bahan penilaian dari keadaan di medan perang itu yang menjadi lebih lengkap untuk seorang panglima perang menentukan oke, kita serang sana, oke, kita tunggu dulu, oke, kita bertahan aja, oke, kita pakai drone, oke, kita pakai ini. Itu semua memerlukan source yang sangat lengkap, yang complicated. Dan di sini terlihat bahwa Iran memang dia sudah siap untuk melawan Israel. Baik, prediksi Anda ketika Iran ini benar-benar menyerang Israel, eskalasi di Timur Tengahnya akan seperti apa? Pasti akan meningkat, dan itu kalau kita mempelajari sejarah di Timur Tengah, tingkatan eskalasi konflik itu tidak akan sampai kepada eskalasi di tingkat yang lebih tinggi ya. Sekarang aja kita udah melihat bagaimana tanda-tanda bahwa Rusia dan Amerika dia tidak mau terlibat secara langsung atau terang-terangan. Kenapa? Karena itu berarti meningkatkan eskalasi Timur Tengah ke eskalasi global, dan itu berbahaya dan semua orang tidak menginginkan itu. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim telah berdialog bersama kami, dan kita masih akan melihat ya nanti bagaimana kelanjutan dari eskalasi di Timur Tengah ini. Sekali lagi terima kasih Pak Cepi Hakim. Sama-sama, terima kasih.